Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dari Prodi D4 Mekatronika RPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview makalah dengan judul Deep Dive Completion of Single RGB Image yang merupakan tugas dari mata kuliah Machine Vision. Baik, RGB sensor sendiri banyak digunakan atau diaplikasikan pada teknologi sekarang ini ataupun masa yang akan datang, seperti biometric authentication, autonomous driving, in the robotic, augmented reality, dan masih banyak pengaplikasian RGB sensor pada teknologi. RGB image yang tampil secara visual itu menampilkan detail objek yang jelas seperti pada tampilan slide. Detail objek ketika pada tampilan RGB image itu akan terlihat jelas, namun ketika dikonversi ke dalam menjadi depth image, terlihat bahwa begitu banyak data yang hilang dari RGB image. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa begitu banyak data yang hilang ketika dikonversi ke depth image? Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama, jarak image dari kamera. Dekat dan jauhnya image itu akan mempengaruhi kualitas dari sebuah image, sehingga detail dari objek ketika dikonversi ke dalam the image itu menghasilkan kualitas yang menurun ketika objek lebih jauh. Kedua, permukaan yang mengkilap. Permukaan mengkilap disebabkan karena pantulan dari cahaya dari objek ke kamera, sehingga warna asli atau warna aktual dari RGB image itu berubah, dan ketika dikonversi ke dalam the image akan menghasilkan missing depth image atau banyak data yang hilang. Ketiga, permukaan yang hitam. Seperti tampilan pada slide, ada dua kursi yang berwarna hitam dengan background atau warna dari area sekitar ini yang juga gelap, sehingga warna dari kursi yang sudah hitam menyatu dengan warna area sekitar. Ketika dikonversi ke dalam depth image, maka gambar objek dari kursi ini tidak akan tampak atau tidak dikenali sebagai objek kursi. Ketiga, keempat, permukaan yang transparan. Permukaan transparan tentu akan mempengaruhi kualitas dari image, sehingga akan berdampak pada depth image. Tujuan dari metode ini yaitu menggabungkan input dari color image dan sensor depth dan mengestimasi atau mengkombinasikannya sehingga menghasilkan complete depth atau depth image yang komplit, sehingga depth image yang sebelumnya memiliki banyak data hilang itu dilengkapi atau diisi sehingga menghasilkan complete depth image. Berikut tampilan pipeline system untuk menghasilkan depth image yang diinginkan. Kita mulai dari color image dan melatihnya menjadi fully convolutional neural network untuk mengestimasi surface normal map dan kemudian surface normal map itu secara bersamaan dengan sensor depth ke dalam sebuah
dikombinasikan ke dalam sebuah global linear optimization untuk menghasilkan complete depth. Seperti tampak pada slide. Kenapa surface normal kita pada step ini diletakkan di tengah? Ada dua alasan kenapa surface normal itu diestimasi pada tengah dari pipeline system. Pertama, surface normal memiliki nilai yang konstan, sehingga mudah untuk diestimasi ke dalam depth image yang sebagian besar ditentukan oleh bayangan dari local texture, local shading atau local texture. Kedua, surface normal kita jadikan ke dalam rank vector yang mana mengubah nilai -1 menjadi 1 karena nilai numerik lebih mudah untuk diregress dibandingkan dengan nilai arbitrary, sehingga nantinya akan mudah untuk mengkonversi atau mengestimate depth image. Berikut rumus yang digunakan untuk melinearisasi berapa banyak depth image yang dibutuhkan untuk menghasilkan complete depth image. Ini adalah pernyataan atau permasalahan yang menjadi dasar kenapa metode ini dilaksanakan. Seperti yang tampil pada slide pada Matterbook 3D grafik yang diambil dari sampel image, mengenerate nilai image dari pixel menjadi 10 tahap dengan nilai pixel yang meningkat, yang semakin naik. Namun ketika mencapai level persen 100%, perubahan dari pixel image itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, sehingga nilai pixel image degenerate dan menghasilkan 10 step dengan 70% raw pixel dan dikontrol ke dalam 5% dari pixel image. Masih banyak kekurangan dari metode ini dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan pada metode ini. Sekian dari saya. Maaf kalau ada penjelasannya. Sekian dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.